Shalom, selamat pagi. Kami kelompok 3. Saya akan perkenalkan, nama saya Danike Roman. Marsha, Saya Yosef. Ezia, saya Trin Justin, Skila, Talib. Dan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hak-hak demokrasi kewarganegaraan mengenai isu pemilu. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan yang mutlak. Jika kedua kata ini digabung, maka memiliki arti kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Negara kita, negara Indonesia, merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang memiliki asas kedaulatan rakyat. Asas ini berada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini ditegaskan pada pembukaan dan juga dalam batang tubuh. Kemudian demokrasi sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu direct demokrasi atau demokrasi langsung dan juga indirect demokrasi atau demokrasi tidak langsung. Nah, saya di sini akan menjelaskan secara singkat apa itu demokrasi. Konsep demokrasi sendiri sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari budaya Yunani. Dalam sistem ini, rakyat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang nantinya akan memengaruhi keberlangsungan negara itu. Lalu, demokrasi juga merupakan sebuah sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, yang dimana setiap orang dapat mengambil bagian dari perihal keputusan yang nantinya akan mempengaruhi kehidupannya juga dalam bernegara. Dengan merumuskan kebijakan yang sejalan dengan keinginan masyarakat, kepuasan rakyat dapat terwujud dalam sebuah negara demokrasi. Sebuah negara dapat dianggap menerapkan sistem demokrasi jika memenuhi tanda-tanda seperti berikut. Yang pertama, memiliki perwakilan rakyat. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang ketiga, menerapkan ciri konstitusional. Yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang hubungan demokrasi dengan pemilu. Kita telah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan demokrasi. Demokrasi Pancasila mengandung arti terinspirasi oleh nilai-nilai Pancasila sebagai kesatuan negara Indonesia. Ini mencakup nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, prinsip utama Pancasila adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah, mufakat. Musyawarah merujuk pada proses diskusi mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan masalah bersama. Sedangkan mufakat merujuk pada kesepakatan yang dihasilkan bersama. Dengan demikian, musyawarah mufakat adalah cara untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada kehendak rakyat sehingga kesepakatan dapat tercapai. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintah dan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang berdaulat. Dalam sebuah negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak berpartisipasi dalam politik. Pemilu adalah alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan perwakilan. Pemilu harus mencerminkan keinginan rakyat dan mengikut sertakan warga negara dalam proses politik, serta memberikan legitimasi dan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah. Kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan jika tidak menggunakan dari rakyat sesuai dengan ungkapan Lord Exton. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu bentuk kontrol yang dimiliki rakyat terhadap kekuasaan pemerintah, di mana pergantian kekuasaan pemerintah dilakukan sesuai dengan kehendak rakyat melalui proses pemilu. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilu, yang dimana pemilu merupakan salah satu berjalannya demokrasi. Pemilu tersebut sebuah ajang kompetensi yang telah mengisi posisi-posisi politik dalam pemerintahan yang berdasarkan pilihan resmi dari warga negara yang telah memenuhi syarat tersebut. Yang pertama, pemilu sebagai mekanisme yang mempertahankan demokrasi perwakilan. Yang kedua itu
berfungsi sebagai indikator dari sebuah negara demokratis. Yang ketiga, terkait dalam berbagai implikasi luas yang dihasilkannya. Dalam gelombang ketiga demokratisasi, pemilu menjadi alat untuk melemahkan dan mengakhiri rezim-rezim otoriter. Di sini saya akan menjelaskan juga dua fungsi pemilu. Yang pertama itu secara vertikal dan horizontal. Yang pertama secara vertikal, yaitu jalan dua arah, yang dimana antara rakyat dan pemerintah, dan begitu juga sebaliknya. Kalau secara vertikal memiliki dua fungsi tersebut. Yang pertama sebagai mengelola konflik berkepentingan, yang kedua sebagai menciptakan kohesi solidaritas sosial, merupakan kelanjutan dari pengolahan konflik yang berkepentingan tersebut. Dalam mentransfer konflik ke lembaga perwakilan, diharapkan perbedaan yang ada di dalam masyarakat tidak mengarah pada fragmentasi sosial tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemilu merupakan salah satu permasalahan demokrasi yang menjadi isu di dalam negara kita. Mengapa bisa seperti itu? Karena dalam beberapa kasus masih terdapat ketidakcakapannya sistem administrasi proses pemilu, sehingga ada beberapa kendala yang menghambat proses jalannya pemilu. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai kendala pemilu yang sering terjadi, yaitu kepada para mahasiswa yang sedang merantau di luar daerahnya. Ada kasus-kasus seperti minimnya persebaran informasi surat pindah pemilih, kemudian sejumlah mahasiswa perantau kehilangan hak suara pemilu 2024. Ada juga ribuan suara mahasiswa rantau di Kota Malang terancam tidak bisa ikut Pilpres 2024. Kemudian juga ada golput cenderung tinggi pada anak muda perantau. Dari kasus-kasus yang telah saya sebutkan tadi, dapat kita lihat bahwa kasus ini sering terjadi di kalangan mahasiswa perantau yang ingin menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, namun mengalami kendala dalam proses seperti mendapatkan informasi lengkap pemilu dan juga terutama dalam surat pindah pemilih. Seperti yang telah dijelaskan, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan surat pindah memilih. Apa pentingnya surat pindah memilih? Surat pindah memilih diperlukan bagi pemilih yang berada di luar daerah tempat mereka terdaftar sebagai pemilih tetapnya, agar dapat memberikan suara di tempat tinggal sementara mereka. Dalam hal ini, mahasiswa perantau seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan surat pindah memilih, terutama ketika mereka berada jauh dari daerah asalnya. Berbagai kendala seperti birokrasi yang rumit, waktu yang terbatas, dan kekurangan informasi yang jelas menjadi hal yang sering dihadapi. Sehingga KPU sendiri mempunyai syarat-syarat untuk pemilih dapat pindah, yaitu 1. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara. 2. Menjalani rawat nginap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi. 3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi. 4. Menjalani rehabilitasi narkoba. 5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. 6. Tugas belajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan menengah atau tinggi. 7. Pindah domisili. 8. Tertimpa bencana alam. 9. Bekerja di luar domisilinya. 10. Keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga di sini pun ada dari KPU terdapat tata cara dan prosedur untuk mengajukan pindah memilih. 1. Datang langsung ke panitia pemungutan suara atau panitia pemilihan kecamatan, bisa juga datang di KPU kabupaten dan kota. 2. Bawa bukti dukung alasan pindah memilih seperti surat tugas. 3. KPU akan memetakan TPS mana di sekitar tempat tujuan. 4. Pemilih diberikan bukti dari KPU berupa formulir A surat pindah memilih.
Baik, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dampak dari ketidakcakapannya sistem administrasi pemilu. Jadi dalam pembahasan beberapa kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, kesulitan dalam mengikuti pemilu karena sistem administrasi yang tidak kompeten sering menjadi hambatan mahasiswa perantau untuk dapat menggunakan suara mereka dengan baik dan berakhir menjadi golput. Dalam hal ini bisa diketahui bahwa ada beberapa jenis golput yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, golput ideologis. Terjadi ketika seseorang tidak memberikan suara karena alasan politik, mungkin mereka merasa tidak terwakili oleh calon partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan. Kedua, golput taktis. Golput taktis terjadi ketika seseorang secara strategis memilih untuk tidak memberikan suara sebagai bagian dari strategi politik tertentu. Ini bisa dilakukan untuk mengungkapkan ketidakpuasan atau untuk mempengaruhi hasil dari pemilihan dengan menurunkan jumlah pemilih yang mendukung pemimpin tersebut. Yang ketiga, golput teknis. Terjadi ketika seseorang tidak dapat memberikan suara dalam pemilihan karena masalah teknis atau logistik yang menghalangi mereka. Contohnya, termasuk kesulitan mendapatkan surat pindah memilih atau hal lainnya seperti kesibukan dalam pendidikan maupun pekerjaan. Keempat, golput administrasi. Terjadi ketika seseorang memilih untuk tidak memberikan suara karena kesulitan dalam administrasi. Contohnya seperti kendala dalam memenuhi syarat birokratis dan sebagainya. Yang kelima, golput protes. Terjadi ketika seseorang tidak memberikan suara sebagai bentuk protes. Nah, melalui penjelasan mengenai beberapa macam golput tersebut, menunjukkan bahwa mahasiswa perantau cenderung golput karena alasan golput teknis dan administrasi. Hal tersebut membuat mereka kesulitan dalam mendapatkan hak pilihnya karena dipersulit dalam syarat birokratis, seperti menghadapi proses mendapatkan surat pindah pemilih maupun memenuhi persyaratan administrasi di kantor kelurahan dan memiliki kesibukan dalam dunia kerja maupun pendidikan. Maka dari itu bisa dilihat bahwa kendala-kendala ini mengakibatkan mahasiswa tersebut tidak dapat memilih dalam pemilu karena mereka tidak memenuhi birokrasi yang diperlukan dalam prosesnya. Akibatnya suara mereka tidak dapat diberikan, tidak dapat tersampaikan, dan hak politik mereka juga ikut terhambat. Tidak hanya golput sebagai dampak buruk dalam demokrasi bagi hak mahasiswa perantau, tapi juga ada beberapa dampak buruk lainnya khusus dalam proses demokrasi di negara. Adapun dua contoh utamanya yaitu dengan adanya golput dari masyarakat, maka itu berpengaruh terhadap proses demokrasi dalam negara sendiri. Sebab keikutsertaan masyarakat merupakan kunci dari suksesnya demokrasi. Yang pertama, dengan adanya golput dari masyarakat, maka itu berpengaruh terhadap proses demokrasi dalam negara sendiri. Sebab keikutsertaan masyarakat merupakan kunci kesuksesan dari sebuah demokrasi yang sedang berjalan. Dan jika golput terhitung lebih banyak, maka negara tersebut dipastikan gagal dalam berdemokrasi. Kemudian yang kedua, jika dalam proses pemilu lebih banyak golput daripada suara pilihan, maka pemimpin yang terpilih belum tentu sesuai dengan ekspektasi dari masyarakat. Karena bisa jadi pemimpin yang tidak terpilih adalah pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin yang terpilih. Cuman karena kalah suara, mereka tidak dapat menjadi presiden. Jadi oleh karena itu, golput yang sering terjadi harus segera diatasi demi sistematika demokrasi agar berjalan dengan baik. Pasti akan tetap dibutuhkan peran dari para warga negara, tentunya bagi masyarakat. Nah, melihat kondisi ini, menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap kemudahan akses mahasiswa perantau dalam proses pemilihan umum. Adapun solusi yang dapat kami berikan, yaitu seperti penyederhanaan prosedur, penyediaan informasi yang jelas, dan pelayanan tambahan melalui sistem administrasi online, agar khususnya memudahkan mahasiswa perantau untuk bisa mengikuti prosedur pemilu dengan lebih mudah. Kemudian juga memperbaiki sistem kerja para KPPS yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengurus jalannya proses pemilu. Sehingga melalui solusi-solusi tersebut diharapkan sosialisasi mengenai pemilu dapat merata ke seluruh daerah, baik bagi orang asli maupun orang perantau. Dengan begitu dapat dipastikan hak setiap warga negara dapat diakses dengan mudah, termasuk mahasiswa perantau yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah aslinya. Kesimpulannya adalah dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilu untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam membentuk pemerintah perwakilan terdapat hambatan terutama terkait ketidakcakap sistem administrasi pemilu, hambatan yang sering kali terjadi dan menjadi fokus pada pembahasan, dan mahasiswa merantau ke luar daerah sering mengalami kesulitan dalam mendapat informasi lengkap tentang pemilu dan surat pindah memilih akibatnya, sehingga mereka mendapat menggunakan hak suara
mereka dan akhirnya memilih golput. Nah, akibatnya golput dari masyarakat ini bertambah negatif terhadap proses demokrasi di Indonesia. Ketidakikutsertakan masyarakat dalam kunci keberhasilan sebuah proses demokrasi dan jika angka golput lebih tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya, maka negara tersebut dianggap tidak berhasil dan menjalankan demokrasi ini. Yang kedua, oleh karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan lagi setiap proses dan syarat-syarat yang diperlukan dalam perbindaan. Juga perlu sosialisasi mengenai pemilu sendiri dari KPU agar pada pemilu dapat mengerti prosedur yang telah ditetapkan. Dengan begitu dapat dipastikan hak suara setiap warga negara dapat dicapai, termasuk mahasiswa merantau yang di keluar daerah asalnya. Demikian hasil dari presentasi kami. Tuhan Yesus memberkati.